Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Kali ini gue bakal sharing tentang hal yang menjadi landasan dalam personal development. Biasanya kalau orang membahas tentang personal development atau personal growth atau self-improvement, biasa dimulai dari hal ini terlebih dahulu. Apa itu? Self-awareness, gitu ya. Kenal diri, self-awareness. Di mana-mana banyak yang mulai dari sini gitu, dari self-awareness. Ketika mau ditanya, apa ya yang pengen kamu kejar? Apa ya yang pengen kamu raih? Gitu. Biasanya kita mulai, apakah kamu sudah mengenal dengan dirimu terlebih dahulu? Gitu. Jadi memang self-awareness ini biasanya kalau dianggap seperti sebuah buku self-development, maka self-awareness ini biasanya chapter 1 atau chapter 2-nya gitu. Jadi bab-bab awal gitu. Nah, sekarang ini gue melihat self-awareness mulai menjadi banyak diperbicarakan, yang mana mulai menjadi buzzwords lah gitu. Jadi banyak yang ngomongin tentang self-awareness gitu, karena akhir-akhir ini banyak isu mengenai mental health juga, dan memang ada kaitannya sana. Nah, gue pengen mengajak kita semua untuk merenungkan kembali, untuk memikirkan kembali apakah kita sudah self-aware atau belum, gitu ya. Apakah kita sudah self-aware atau belum? Karena menurut penelitian, orang itu bisa dibagi dua. Nah, yang menariknya bukan orang yang self-aware dengan orang yang tidak self-aware, tapi pembagiannya justru orang yang merasa dirinya self-aware dengan orang yang sebetulnya self-aware. Jadi hampir semua orang merasa kenal dirinya, ya, hampir semua orang tahu siapa dirinya. Mereka merasa seperti itu. Tapi sedikit sekali orang yang benar-benar mengetahui siapa dirinya, benar-benar mengenali siapa dirinya. Di penelitian disebutkan bahwasanya 95% orang merasa dia mengenal dirinya, hampir semua kan. Namun hanya 10-15% orang yang benar-benar tahu siapa dirinya, yang benar-benar self-aware, benar-benar kenal siapa dirinya. Sehingga jadi yang membedakan adalah apakah kita sudah terlalu overconfident sehingga kita merasa kita self-aware terhadap diri kita sendiri, atau kita benar-benar self-aware. Gitu. Jadi hal ini yang pengen gue bahas hari ini gitu. Semoga bisa membantu kita untuk lebih self-aware terhadap diri kita. Karena mengenal diri itu bukan 0-1 gitu ya, bukan kenal diri atau tidak kenal diri, tapi itu terus berlanjut gitu kan. Itu spektrum gitu, 0 ke 1000 gitu. Jadi kita sudah di level yang mana? Silakan kita bisa mengintrospeksikan ke diri kita kembali. Nah, jadi biasanya orang-orang yang belum self-aware gitu, ketika ada pelatihan atau ada mentoring atau ada coaching seperti itu, biasanya dibimbing untuk introspeksi diri. Ya, teman-teman pasti sudah sering mendengar juga mengenai introspeksi diri, dan ternyata ditemukan bahwasanya ketika kita introspeksi diri justru membuat kita semakin depresi, semakin stres. Loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi bukankah introspeksi diri itu bagus gitu, supaya kita lebih mengenal diri kita? Tapi kenapa justru kita ke depannya makin stres gitu? Jadi itu yang menarik kalau menurut gua, karena banyak orang mengintrospeksi dirinya dengan cara yang kurang tepat. Jadi introspeksi diri ini itu akan menghasilkan insight-insight ya, self-insight, knowledge yang berguna buat kita gitu, mengenai diri kita sendiri. Akan tetapi memang hal ini perlu dilakukan dengan cara yang benar juga. Kita seringkali melakukan pertanyaan-pertanyaan kenapa, ya, pertanyaan-pertanyaan why
untuk mencari tahu, menggali tentang diri kita. Nah, why ini bukan pertanyaan yang buruk, bukan orang jelek, justru bagus banget ketika kita mengetahui why kita, purpose kita. Tapi khusus dalam introspeksi diri, ternyata why ini tidak terlalu cocok. Ya, misalnya kita bertanya, kenapa sih nilai mata kuliah gue rendah terus? Gitu. Kenapa sih gue nggak bisa cepet nangkep belajarnya? Hal itu akan memunculkan alasan-alasan yang seringkali reasoning itu hanya untuk pembelaan. Tapi yang justru lebih berbahayanya adalah si Y ini ternyata menciptakan fakta alternate gitu, fakta alternatif di mana kita membenarkan apa yang kita Y itu. Tadi misalnya kenapa sih nilai gua rendah nih? Semester lalu IPK gua turun misalnya gitu. Kalau yang kuliah ya. Ternyata di situ kita menciptakan fakta bahwasanya nilai kita rendah, dan itu membuat kita semakin meyakini dan memahami bahwasanya nilai kita rendah. Gitu. Misalnya hal lain, kenapa sih gue dengan teman gue berantem mulu gitu kan? Hanya hubungannya tidak baik. Berarti kita memahami dan meyakini bahwasanya hubungannya itu tidak baik. Gitu. Makanya hal-hal tersebut yang memberikan kita depresi tadi atau stres tadi gitu. Walaupun itu juga memberikan insight, kita juga tahu alasannya. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita bisa lebih baik dalam memahami itu? Yaitu dengan mengganti why menjadi what atau how, gitu ya. Menjadi apa atau bagaimana. Contohnya seperti ini. Alih-alih kita membayangkan kenapa nilai kita jelek semester kemarin, kita ubah menjadi apa cara-cara yang bisa dilakukan supaya nilai kita jadi bagus. Bagaimana cara-caranya supaya nilai kita jadi lebih baik, gitu. Ketika tadi kenapa ya kok berantem terus gitu, hubungannya nggak baik, apa yang harus dilakukan supaya hubungannya lebih baik, apa yang penting bagi aku gitu, apa yang menurut gue ini sangat important buat gue lakukan, bagaimana caranya memperbaiki ini, dan seterusnya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu juga nanti akan memberikan insight, tapi tidak memberikan kita stres atau depresi tadi. Itu jadi dengan mengubah kata tanyanya dari why menjadi how atau what. Jadi itu akan sangat membantu untuk kita introspeksi diri dengan lebih bagus. Nah, tapi tidak cukup sampai di sana, karena sebenarnya self-awareness itu bisa kita bilang terbagi dua. Ada yang namanya internal self-awareness, dan ada pula yang namanya external self-awareness. Jadi internal ke dalam dan eksternal keluar, gitu ya. Makanya kenapa judul episode kali ini adalah mengenal diri luar dan dalam, gitu. Jadi ketika kita membahas mengenai internal self-awareness, itu berarti bagaimana kita bisa dengan clear, dengan jelas melihat diri kita sendiri, ya kan? Melihat apa? Melihat passion kita apa, melihat nilai-nilai kita apa, melihat keseharian kita apa, emosi kita bagaimana, perasaan kita bagaimana. Itu artinya kita mengenali diri kita sendiri secara internal, gitu. Sementara kalau eksternal, bagaimana kita melihat orang lain melihat kita. Nah, gue ulangin, bagaimana kita memahami atau melihat orang lain memandang kita seperti apa sih? Terkait hal-hal tadi juga gitu. Menurut orang lain, gue ini orangnya seperti apa? Menurut orang lain, gue ini passionnya di mana? Menurut orang lain, gue ini value-nya apa? Gitu. Jadi kedua hal itu benar-benar dibutuhkan gitu ya. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, jadi kita bisa membaginya ke orang-orang yang memiliki internal self-awareness rendah dan internal self-awareness tinggi. External self-awareness rendah dan external self-awareness tinggi. Nah, maka kita bisa buat seperti apa ya, tabel atau matriks 2x2 seperti itu. Jadi nanti akan muncul 4 kuadran ya, atau 4 tipe ya, atau yang sering disebut archetype ya, self-awareness archetype. Bisa dicari juga kalau teman-teman penasaran gambarnya seperti apa. Nah, yang paling problem tentunya adalah ketika kita memiliki internal self-awareness rendah dan external self-awareness rendah.
Nah, kita nanti disebutnya tipenya adalah seeker, jadi pencari. Jadi pencari ini gimana? Kita perlu mencari terus gitu, dan pingin juga mencari terus kita ini orang yang seperti apa sih, gitu, baik secara internal ataupun eksternal. Akibatnya orang-orang yang tadi currently seperti itu, dia memiliki belum tahu ya, jadi belum tahu dia tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi belum tahu value-nya apa, terus apa yang dipercayai dengan kuat itu belum tahu apa gitu, sehingga akhirnya biasanya relationship dengan orang lain dan performa kerjanya juga tidak terlalu tinggi gitu, karena sering merasa stuck gitu. Sebenarnya apa sih yang gua kejar gitu, sering merasakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang memiliki internal self-awareness tinggi tapi external self-awareness rendah. Nah, ini kita sebutnya introspectors. Jadi orang-orang yang terus berintrospeksi diri sehingga internal self-awareness-nya tinggi gitu. Tapi tidak tahu menurut orang dirinya seperti apa gitu. Sehingga ini biasanya performanya bagus gitu kan, performa kerjanya bagus gitu. Dan dia paham dengan diri sendiri. Tapi itu kurang baik secara relationship dengan orang lain. Sehingga bisa membatasi hubungannya tadi gitu dengan orang lain, karena tidak benar-benar memahami orang lain melihat dia seperti apa gitu ya. Jadi ini yang kita sebut nanti kita sebut blind spotnya lah nanti. Jadi ketika kita buta terhadap orang lain melihat kita seperti apa. Nah, ini caranya kalau di sini coba kita sering-sering minta feedback sebenarnya gitu ke orang lain. Minta feedback, bagaimana sih menurut lu tentang gua gitu. Menurut lu gua orangnya seperti apa. Dan kemudian yang ketiga, orang-orang yang memiliki external self-awareness tinggi dan internal self-awareness rendah. Nah, ini orang-orang yang kita sebut pleasers. Gitu. Jadi pleasers ini dia kan tadi self-awareness eksternalnya tinggi. Jadi dia biasanya memfokuskan untuk terus melihat orang lain gitu. Jadi menyenangkan orang lain gitu. Sehingga sangat sosial biasanya orangnya gitu. Jadi sangat sosial, sangat engage dengan teman-teman yang lain, sangat friendly gitu. Tapi kurang bisa mengetahui apa sih value dalam dirinya gitu. Sehingga mereka walaupun bagus secara relationship, tapi tidak merasakan fulfillment dalam pekerjaan atau aktivitasnya, karena nggak tahu apa yang dirinya benar-benar senangi, dirinya benar-benar inginkan. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja yang external self-awareness-nya tinggi dan internal self-awareness-nya juga tinggi. Atau orang-orang yang aware kita sebut. Jadi mereka tahu siapa mereka, apa yang mau mereka kejar, dan juga mereka benar-benar self-aware dari luar dan dalam sekaligus gitu. Jadi terus ini bisa didapatkan karena kita terus continue memikirkan dan berefleksi terhadap diri kita sendiri. Kita terus mencoba memahami diri kita, dan juga kita terus memahami apa yang orang lain pandang terhadap diri kita dengan cara tadi ask for feedback dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira teman-teman udah di kuadran yang mana sih gitu? Udah di bagian yang mana? Seekers, introspectors, pleasers, atau aware gitu. Tentu kita semua menuju ke aware gitu. Nah, coba kita pertimbangkan saja. Kita yang sudah tinggi atau yang masih rendah itu external self-awareness-nya atau external self-awareness-nya. Jadi ya kita kesulitan yang mana? Mengenal diri kita dari dalam atau memahami diri kita dari luar. Gitu. Jadi dengan kita mengcombine kedua hal tersebut, lama-lama kita bisa menjadi aware. Gitu. Akhirnya ketika kita menjadi aware, kita tahu apa tujuan kita tahu value kita apa, kita tahu passion kita apa, kita tahu apa yang kita senangi, apa yang kita kurang senangi, apa kebiasaan kita, sehingga kita bekerja dan beraktivitas itu nanti menjadi purposeful dan meaningful. Hal yang kita kejar itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan nilai-nilai diri kita, dan sesuai dengan dream atau purpose kita. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa melakukan itu? Kalau gue recap lagi, kalau misalnya kita yang rendah adalah external self-awareness, kita cari feedback ke orang, ke teman-teman kita, tanyain gitu, nggak apa-apa, ajak aja ngobrol gitu kan.
kayak ngobrol mungkin setengah jam 1 jam, coba nanya-nanya menurut lu gue seperti apa, entah itu ke teman kita, rekan kerja kita, sahabat kita, keluarga. Dan kalau yang internal self awareness-nya rendah, yang bisa dilakukan adalah bisa refleksi diri gitu, refleksi diri atau introspeksi yang tadi kalau bisa mengganti why dengan what atau how gitu, supaya kita bisa semakin menggali lagi diri kita gitu. Jadi memang sudah banyak tools-tools yang ada untuk bisa lebih memahami diri, seperti teori kepribadian, personality, kemudian kalau internal eksternal ada juga SWOT, ada juga Ikigai, ada juga Johari Window, dan banyak sekali yang mungkin di episode selanjutnya mungkin gue pengen coba bahas juga. Tapi lu bisa cari itu semua di internet tentunya. Banyak hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa self-aware gitu. Sehingga dengan menggunakan hal-hal tersebut membuat kita lebih memahami diri kita, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Jadi harapannya kita bisa menjadi orang yang self-aware tadi, bukan orang yang menganggap dirinya self-aware namun ternyata belum self-aware gitu. Tapi sekali lagi, self-aware itu bukan yes atau no, tapi banyak spektrumnya, bertingkat-tingkat. Jadi bagaimana kita semakin hari semakin bisa self-aware dan semakin bisa mengenali dan memahami diri kita. Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman yang dengerin supaya bisa menjadi lebih mengenal dirinya. Dan itu tentu sebuah perjalanan yang gak bisa langsung dengar episode kali ini langsung jadi kenal diri, tentu tidak seperti itu gitu. Tapi harapannya ini bisa memantik untuk terus menggali diri lagi, untuk terus mencari tahu, asking feedback from others, sehingga kita semua bisa lebih mengenal diri kita dan bisa berpetualang di hidup kita secara meaningful, begitu. Sekian untuk episode kali ini, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sini. Semoga bisa bermanfaat dan silakan share ke teman-teman yang lain yang kiranya bermanfaat juga bagi mereka, supaya podcast ini bisa didengarkan lebih banyak orang dan bisa memberi manfaat lebih banyak. Thank you sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Cerita Pembelajar. Salam pembelajar.